Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview laporan PKL yang kedua, proposalnya lah. Ini judulnya, Kajian Kondisi Lingkungan Terhadap Lokasi Bertelur Penyu di Taman Nasional Gunung Leuser, TNGL Rantau Sialang, Desa Pasir Lembang, Aceh. Udah diperbaiki ya ininya, formatnya lah, udah rapi. Ini juga udah rapi kan, ini juga udah rapi lah nih. Ini mungkin paling kurang-kurang dikit aja. Kemudian ini, ini kenapa bisa lebar kali ya? Tolong dilihat-lihat lah yang kayak gininya ya. Ini kan masih ada jarak spasi berarti. Lihat nih. Nah, kalau ada biru-biru ini berarti belum beres. Gini. Ini juga ada saya lihat, ini kayaknya oke sih. Antar. DR M Ali Sarung MSI, betul. Profnya besar saya. Prof. Dr. M Ali Sarung, Ibu DR nih, udah dokter beliau. DR Ana Ningtyas Septia Damarini, SPIMP, betul. Ini di atasnya betul nggak ya? Ntar. DR betul, itu cuma lupa aja dia nih. Ini ada jarak. SD titik koma nih sebenarnya. Sebenarnya penulisan nih nggak itu kali lah, cuman ya udah telanjur lihat. SD koma nih, koma SPI titik, misalnya kan SPI titik, kalau S1 gitu, tapi kalau S2 ada koma lagi, MP baru kok, ya betul, boleh lah paling enggak. DR Edwardsyah, Edwardsyah koma, salah, aduh, Edwardsyah koma, Edwardsyah koma SPMP bimbing. Nah ini tadi ada puji syukur tuh lebar ya, masalah saya. Ini dia. Pokoknya dicek sendirilah nih, yang dikit-dikit lagi nih. Wih, banyak juga ya. Kenapa ya? Ada aja. Aduh. Oh, tolong dicek lagi lah nanti. Tapi kalau di print nggak kelihatan, cuman ya kurang bagus aja lah. Ini nggak ada habisnya nih, kita perbaiki. Bapak Edwardsyah, penasihat akademik. Ini saya ya. Teman-teman dia teman, bagusnya teman-teman, ya udahlah teman-teman boleh, kira teman-teman SDA atau apa. Ini bebas sih kalau ini, nggak ada acuan resminya. Ini jauh kali, aduh sorry, apa nih kok gini dia. Jauh kali, tangannya kan nggak akan lebar kali dia. Nah segini aja ya, udah haluan. Latar belakang boleh lah mungkin. Dia cerita tentang, ini pertama cerita Aceh Selatan dulu kan, kemudian yang kedua ini dia cerita apa ya nih, semacam lokasi Aceh Selatan, bukan lokasi sih namanya, apa lupa sama, demografi desa. Ini kan ini gini masalah, aduh sorry, ini luas wilayah panjang juga, tapi nggak apa lah, nggak ada salahnya. Dalam ini ini penyu, oke sih. Ini kok banyak kali ya ini ya, banyak kali nih. Kenapa, apa alasan banyak kali ini? Coba dicek ini emang banyak
empat apa ya? Empat acuan atau ambil satu aja. Jangan ambil semua nih, banyak kali nih. 2 masih boleh lah. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak kali nih. Bagusnya ambil yang terbaru ya. Ini nih 2015 nih baru nih. Bagusnya yang ini. Biasanya kan kalau 4 ada beberapa dapus ya, dapus dalam satu kalimat lah nih, dalam satu paragraf ada dapusnya, ada beberapa nih atau acuan. Biasanya dia menyatakan yang sama. Kadang pun eh, awalnya dari yang paling tua ya, misalkan dari pertama 2004 nih, mungkin di Seminov. Harusnya urutannya harusnya paling tua sih. Pertama paling tua dulu Seminov, nanti diacu oleh si Tuker 2008, si Grobois 2008, kemudian diacu oleh siapa gitu. Bisa jadi gitu pengacuannya, karena nggak mungkin 2008 tiba-tiba diacu 2004, kan itu mundur. Nah, kecuali kalau emang ini ditulis berdasarkan abjad, pertama A dulu, C, S, M, W, ya emang iya kalau berdasarkan abjad udah betul. Tapi kalau berdasarkan tahun, eh, si itu dulu, si 2004 dulu. Cuman ya kita lihatlah tergantung pilih mana. Mau abjad ya betul, mau pilih apa namanya berdasarkan tahun yang pertama ya salah nih urutannya, tinggal ganti aja. Cuman jangan, kalau emang bisa jangan pakai 4 ya nggak usah pakai 4. Tapi kalau emang dia 4 atau 5 ya udahlah pakailah segitu. Nanti pas seminar PKL diperiksa sama penguji atau apa kan, penting tulis aja dulu. Ini tujuannya ya. Permasalahannya ada dah. Nggak pakai identifikasi masalah, nggak apa-apa. Ini kan seminar PKL ya. Oke. Tujuan PKL, mengetahui kondisi lingkungan terhadap bertelurnya penyu di TNGL atau sialang. Jadi intinya dia mengetahui kondisi lingkungan ya. Mengetahui bagaimana cara penyu tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, bolehlah. Mengetahui kemampuan dan pemanfaatan peluang penyu secara serasi di sini. Oh, nggak jelas ini. Kurang jelas ini. Kurang jelas apa tujuan nomor 3 ini. Nah, ini nggak jelas di mengetahui kemampuan dan pemanfaatan peneluran penyu secara serasi seimbang. Coba ini kan coba dibahasakan yang lebih bagus lagi. Nah, ini apa maksudnya ya? Dia nomor 4 ini kan kondisi lingkungannya kayak mana, cara penyu beradaptasi, kemudian bagaimana pengelolaan, mengetahui kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan nanti alam, mengetahui cara penyu adaptasinya kayak mana, mengetahui bagaimana tujuannya untuk mengetahui boleh juga sih mengetahui sistem tata kelola TNGL, apa namanya tadi ya, TNGL yang Rantau Sialang. Nah, jadi kan Sialang ya, kalau ini ada kantornya berarti nanti di pas PKL ya, nanti pas PKL
dicatat dan diulas. Bagaimana cara kantor ini mengelola kawasan peneluran penyu. Ini bahasa yang nggak dicatat ya. Nah, maksudnya bahasa yang diucapkan. Jadi maksudnya itu, cuman bahasa di depannya ini. Nah, kalau ditanya sama orang ini nih artinya nih. Jadi tulisnya mengetahui sistem tata kelola TN untuk gitulah. Nah, kemudian yang kelima nih, ini buat cadangan aja ataupun ditulis kalau seandainya ada telur penyu ya. Bagaimana tujuannya mengetahui penanganan. Oh, bagaimana terus mengetahui penanganan telur dan tukik itu ada penyu ya. Tukik tulis aja lah. Pasca peneluran. Nah, di sini maksudnya kalau seandainya ada telurnya pas Dewi PKL, nah apa yang dilakukan oleh masyarakat atau kantor TNGL itu terhadap telur penyu sampai menetas. Nah ini titik, ini yang dituliskan. Tapi ini kalau seandainya ada telurnya, kalau nggak ada telurnya ya berarti nggak bisa kan. Maksudnya cuman ya pas PKL itu kebetulan nggak bertelur. Nah gitu. Nah berarti kan ini udah ada 5 ya. Terserah sih mau pakai 5 atau berapa. Ini udah ada nih. Ini nomor 3 nih jelaskan dulu nanti ya apa sih maksudnya. Nomor 4, 5. Tadi saya mau bilang apa ya? Mengetahui kondisi peneluran. Oh iya, nomor 4 nih. Nah, ini kan kalau misalkan kantor kan. Kalau nggak ada kantor, misal yang kelola lembaga masyarakat atau gitu gampung lah atau gampung. Nah, jadi dilihatnya diuraikan apa yang mereka kerjakan dalam kawasan konservasi penyu ini. Nah, ini kan ceritanya nih, kalau dia ada kantor, cerita tentang kantornya. Kalau nggak ada kantor, cerita tentang lembaga pengelolanya. Mungkin ada lembaga masyarakat ya, kayak yayasan ataupun LSM atau apa. Tapi kalau nggak ada juga, biasanya pakai geci aja. Kayak mana sih kampung itu dikelola gecinya ataupun dinas ya. Pokoknya aspek pengelolaan dari lembaganya. Nah, ini juga mengetahui cara penanganan telur dan anak penyu ini juga ya dari aspek lembaganya pasti ataupun masyarakatnya. Kayak mana sih mengelola telur? Ini mengelola telur dan anakannya, ini tata kelola kantor. Kalau yang pertama itu kondisi lingkungannya kayak mana? Kondisi lingkungannya mendukung, pantainya curam, mungkin pantainya landai, tumbuhannya banyak yang cocok sama penyu. Kan harus ada tumbuhan apa aja kan. Nggak salah ada sekitar 9 atau 7 lah tumbuhan yang disukai penyu. Nanti mungkin dijelaskan di situ ada tumbuhan apa aja nanti ada pohon apa. Pokoknya yang cocok lah. Mungkin nggak mesti tumbuhan, mungkin ada apa lagi lain kan. Ini mengetahui cara penyu beradaptasi terhadap lingkungannya ini melalui metode observasi. Pas mau PKL kan tinggal kamu mau mati atau apa kan. Kemudian yang 3 nih
kemampuan dan manfaat. Ini nggak jelas nih. Ini apa tuh? Diperjelas lagi apa sih maksudnya ini? Makanya saya nggak tulis dulu, biarlah diisi sendiri kan. Manfaatnya. Yang pertama itu yang manfaat pertama itu dia harus menjawab tujuan yang pertama. Tujuan pertama itu mengetahui kondisi lingkungan. Nah, berarti jawabannya memberikan informasi awal kepada siapa? Kepada khususnya kepada gini aja. Kepada masyarakat tentang kondisi lingkungan. Ya, ada betul. Nomor 1 udah betul tujuannya. Nomor 2, mengetahui bagaimana cara penyu tersebut beradaptasi. Manfaatnya mengetahui kemampuan kondisi lingkungan. Kok gini ya? Mengetahui bagaimana cara penyu tersebut beradaptasi terhadap lingkungannya. Oh, pasti jawabannya memberikan informasi lah. Memberikan informasi tentang kemampuan adaptasi penyu terhadap lingkungan. Bentar ya, ada telepon. Oke, lanjut. Memberikan informasi tentang kemampuan adaptasi penyu. Yang ketiga, mengetahui kondisi lingkungan yang baik untuk penyeluruhan penyu. Yang ketiga ini apa sih maksudnya dia nih? Aduh, bentar ada telepon. Yang ketiga nih, mengetahui kemampuan memanfaatkan penyeluruhan penyu serasi. Nomor 3 nih nggak jelas, saya nggak tahu lah. Memang sih 3 aja, nggak perlu banyak. Cuman takutnya kan ada 2 atau berapa nggak tercapai, kita masih punya ada tujuan lainnya, ada apalah, ada cadangan lah. Jangan nanti misalkan penyu nggak ada bertelur pas mau PKL, ataupun nggak ada penyunya datang pas PKL juga, ya susah kan. Paling nggak ada tujuan lain. Yang 4 tadi apa sih? Mengetahui sistem data, memberikan informasi tentang mekanisme pengelolaan penyu di Nomor 5, penanganan telur. Memberikan informasi tentang masih teknik. Langsung aja. Teknik penanganan telur dan tukik penyu. Dah. Nah, ini misalkan seandainya tadi nggak ada penyu kan, kita masih ada misalnya kita siapin lah beberapa tujuan. Misalkan nanti nggak tercapai, kalau tercapai semua alhamdulillah banyak, tapi kalau nggak tercapai beberapa kita ada cadangan. Nah, tinjauan pustaka kayaknya bisa lah baca sendiri. Apa sih ini? Ini Ctrl I. Aduh, sorry. Aduh, ya Allah. Ctrl I. Ini tolong dilihat lagi lah yang kayak gini. Diperdekat nih biar hilang. Ini kan. Diperdekat. Ini juga kayaknya ini sih kalau dapus ini nggak apa-apa. Namanya untuk ilmu ya, untuk panduan kita baca di lokasi nanti. Boleh lah nih. Metodologi sekarang. Praktek kerja lapangan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari dan Februari. Rantau Sialang, Desa Pasir Lembang, Aceh Selatan. Berapa lama? Sebulan kan? Ya, sebulan lah paling enggak. Kecamatan Kelut Selatan. Nanti kan kalau bikin laporan untuk naik seminar ada foto wilayah PKL atau kantornya. Ya, kantornya. Atau
peta kalau bisa. Peta lokasi kalau bisa. Nah, ini ya disiapin kok kalau ada ya. Desain ada sih. Nah, dia nanti ada ya, misalkan saya akan tunjukin ya. Saya ambil dulu di sini tadi ada sistematika penulisannya. Nah, ini kan bentar. Nah, ini nanti kamu lihat. Tapi ini kalau seminar. Khusus kalau seminar ya. Kalau seminar ada 6 bab di panduan BKL. Ya, ada bab 3 ya. Bab 3 khusus bahas profil tempat PKL. Nah, sekarang alat dan bahan bolehlah nih. Harusnya buat sini kayak apa ya? Oh, gini lah. Paling nggak ada. Dia sebelum tabel sudah kata-kata dulu. Dalam pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan untuk ya apa jangan pakai kata sambung apa ya kata yang di awal ya. Kelancaran praktik kerja lapang sangat ditentukan dengan alat dan bahan yang digunakan. Itu gunakan daftar alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1 ya, tabel 1. Nah, baru tulis lagi sini tabel 1 alat dan bahan. Nah, ini nggak salah saya rapat ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nanti cek lagi. Single. Tapi nggak bold. Kok nggak mau rapat ya? Harusnya rapat. Oh, belum 0 ya. Oke. Nah, ini dia nggak satu tebal ya. Dia sebelum tabel tuh ada kata-kata dulu. Gambar nih juga, ini dijelaskan. Ini nggak usah, ini nanti kan nanti nih. Gambar pas nanti ya, pas seminar. Kalau ini kan udah ada di proposal. Metode penelitian. Data primer, data sekunder. Nah, tapi ada jelaskannya data primer ambil dari mana, data sekunder juga dari mana. Oke ya, udah habis ya daftar pustaka ya. Apa sih ini kok nggak bisa? Oh, jauh kali kok. Oh. Nah, daftar pustaka ini dilihat juga nanti. Ini 2008 udah lama sih sebenarnya nih. Bagusnya 10 tahun terakhir kalau ada. Tapi kalau emang nggak ada nggak apa biar banyak. 2008, 2006 ini udah lama nih, Pak. Ini boleh. Tapi nggak apa-apa. Ini kan ini udah lama. Saya tulis ya. Oh, di atas tuh, kita balik lagi ke atas. Kalau seminar nanti usahakan cari daftar pustaka yang 10 tahun terakhir. Nah, ini saya mau kasih tahu 2 hal ya. Misalkan saya copy dulu ya. Ini udah cukup lah nih kayaknya. Tinggal perbaikan. Aduh, salah tekan. Nah, ini nanti sorry. Pas turun lapang. Nah, jangan lupa buat ini nih. Nah,
pas turun lapang jangan lupa buat kartu kendali PKL. Karena kalau nggak ada ini disuruh balik, takutnya PKL-nya nggak dilakukan kan. Oh ya tadi saya lupa ya. Ada suruh nambahin daftar isi, masalahnya tadi daftar isi yang nggak ada. Tapi daftar isi kayaknya pas ini kan nggak ada seminar proposal ya. Kalau nggak ada seminar proposal ya pas ini aja nanti pas seminar akhir. Pas seminar hasil. Ketika seminar hasil jangan lupa buat daftar isi tabel gambar dan lampiran. Contohnya kayak gini tadi ya. Nah, jangan lupa buat, tapi nanti pas seminar aja. Nah, jadi kan yang paling tinggal perbaiki sekali lagi yang saya bilang nih, kalau udah beres mungkin udah bisa turun lapang, tapi kayaknya nggak ada seminar sih. Oke dah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.